Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sri Widiantari dengan NIM 2311031018 dari kelas B, dan saya di sini akan menjelaskan esai yang saya buat dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Dunia Pendidikan pada Era Society 5.0. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Society 5.0 merupakan gabungan di antara teknologi dan manusia. Manusia sebagai human center dan teknologi sebagai dasarnya. Tujuan pendidikan di era sekarang adalah fokus kepada pembangunan manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak akal, pengetahuan, serta etika yang didukung oleh perkembangan dan inovasi teknologi modern saat ini. Perubahan yang terjadi pada era ini, siapapun tidak akan bisa menghindari dan memaksa kita untuk mampu beradaptasi dengan teknologi modern saat ini. Maka dari itu, perlunya kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni atau cukup sehingga mampu bersaing dalam kancah level peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Creativity atau kreativitas adalah hal tentang keterampilan berpikir outside the box, mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu, inovasi, dan penemuan. Yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis adalah semua hal tentang keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu communication atau komunikasi adalah keterampilan seseorang untuk menyampaikan dan berbagi pemikiran, pernyataan, gagasan, dan solusi mereka dengan cara yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu collaboration atau kolaborasi adalah keterampilan bagaimana seseorang bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menghadapi era Society 5.0, satuan pendidikan diperlukan adanya perubahan paradigma pendidikan. Antaranya, pendidik meminimalkan peran sebagai pemberi materi pembelajaran, pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik, pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi para peserta didik nantinya. Karena jika para peserta didik tidak mendapat pendidik yang berkualitas, maka sumber daya manusia tidak akan berkualitas pula. Dalam mencapai 4C ini, tentunya akan terdapat tantangan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Tantangan dalam era Society 5.0 ini mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan era yang sebelumnya. Di tengah perubahan teknologi yang pesat dan integrasi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan harus beradaptasi agar relevan dan efektif. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk teknologi yang berkembang pesat, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, augmented reality, dan virtual reality dalam pembelajaran dapat menjadi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang memadai dan pelatihan guru. Tantangan yang kedua adalah kemampuan keterampilan. Society 5.0 menuntut keterampilan yang lebih kompleks, seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Sistem pendidikan perlu memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan ini selain pengetahuan yang akademis. Tantangan ketiga adalah aksesibilitas dan kesenjangan. Teknologi canggih mungkin tidak terdistribusi secara merata dan kesenjangan aksesibilitas dapat menjadi masalah. Penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau geografis, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Tantangan selanjutnya adalah kurikulum adaptasi.
Kurikulum harus mampu beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Ini melibatkan pembaruan terus-menerus agar menciptakan perkembangan terkini. Tantangan lainnya adalah perlindungan data dan privasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memunculkan tantangan terkait privasi dan keamanan data siswa. Penting untuk memiliki kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Tantangan terakhir yang saya temukan adalah pendidikan inklusif. Dengan adanya berbagai kemampuan teknologi, perlu diperhatikan agar pendidikan tetap inklusif. Berkaitan dengan keberagaman siswa dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda pastinya, tantangan ini menekankan pentingnya adaptabilitas dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan di masa depan. Berhasilnya negara menghadapi tantangan Society 5.0 ditentukan akan kualitas sumber daya manusia, terutama kualitas para pengajar seperti guru dan dosen. Maka pada situasi tersebut, seluruh institusi pendidikan wajib mempersiapkan literasi dan orientasi yang baru pada dunia pendidikan. Literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia harus mampu menjadi andalan bagi dunia pendidikan. Literasi lama yang sudah berjalan seperti baca, tulis, dan matematika tetap harus diperkuat dan didukung dengan menambahkan pada literasi yang baru. Karena literasi teknologi merupakan gambaran dalam memahami sistem teknologi dan mekanika dalam dunia kerja. Literasi sumber daya manusia, yaitu memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dan berkarakter. Perubahan paradigma pendidikan pada satuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam menghadapi era Society 5.0. Seorang guru atau pendidik harus mampu meminimalkan peran sebagai learning area provider, atau seorang pendidik harus meminimalkan memberikan pembelajaran, siswalah yang harus aktif. Seorang pendidik haruslah mampu menjadi penginspirasi bagi tumbuh berkembangnya kreativitas peserta didik. Seorang pendidik haruslah mampu menjadi fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajaran sejati bagi peserta didik. Teknologi dalam era ini tidak hanya memberi dampak yang negatif saja, namun dengan adanya penggunaan teknologi dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, seperti penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi mobile, dan perangkat lunak untuk pembelajaran yang inovatif. Dengan adanya transisi era ini, kita juga mendapat keuntungan di bidang pendidikan dengan mudah, seperti adanya pertukaran peserta didik dari luar atau dalam negeri. Hal ini bisa membuat kualitas peserta didik di Indonesia semakin menjulang tinggi. Mengembangkan metode pembelajaran baru juga merupakan peluang bagi pendidikan di era Society 5.0, karena bisa membuat banyak sekali sumber ataupun cara belajar baru lagi bagi peserta didik. Oleh karena itu, fenomena dan revolusi pendidikan di era Society 5.0 adalah perubahan dalam cara peserta didik belajar dan berinteraksi dengan orang sekitarnya, serta perlu adanya pemahaman dan penyesuaian dalam menghadapi perubahan tersebut. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Kebijakan yang dapat menanggulangi tantangan era Society 5.0 dalam bidang pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar hasil yang maksimal. Selain itu, kebijakan yang diperlukan adalah wajib literasi, karena dengan literasi akan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berinteraksi yang baik, tidak kaku, dan berkarakter. Maka dengan adanya era Society 5.0, terdapat tantangan dalam dunia pendidikan yang ditemui oleh para pendidik dan peserta didik. Tetapi dengan adanya era ini, juga terdapat peluang apabila teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan tanggung jawab. Dari tantangan yang ditemui, kebijakan yang diperlukan adalah dengan pengembangan kurikulum dan wajib literasi. Karena dengan adanya kebijakan tersebut, dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.